Jadi beliau setelah itu mendatangi Kerantau dengan guru Muhammad Gadung, cucu daripada Syekh Salman Al-Farisi yang ada di Gadung. So, beliau memang ahli masalah Nur Muhammad, dan itu pun Sidin waktu datang malam belajarnya. Jadi waktu itu Sidin jam 2 malam, guru Muhammad Gadung dibangun. Ini Abu Guru bekesah lawan ulun, bangun. Ada aku nih jadi guru kada guring juga karena takutan kalau dipanggil Sidin. Sakanya pas juai lalu guru Muhammad Gadung ini berucap, "Cok, kam guring kah? Kada kayai." Keluar. Guru kita yang mulia Abah Guru Sekumpul, beliau ketika umur 5 tahun dididik oleh ayah beliau dan nenek beliau. Pelajaran yang pertama adalah tauhid sifat 20. Jadi hati-hati jangan sampai ada pelajaran-pelajaran tauhid yang nantinya akhirnya kada bersembahyangan lagi guru ay. Hati-hati guru ay. Nyaman benar Rasulullah aja Sidin sampai bangkit batis. Rasulullah menerima sembahyang langsung dari langit, dari hadratnya Allah. Sekalinya ada tuan guru, kisah-kisah jadi tuan guru betamat sembahyang. Nyaman benar, cucuk lawan orang nampung oler. Cucuk. Banyak guru yang betamat sembahyang banyak. Lain Al-Quran ini, bahkan taman Al-Quran lain lawan tamat sembahyang. Diajari sifat 20. Yang kedua akhlak. Jadi akhlaknya supaya dididik anak-anak kita itu bagaimana cara berbicara, bagaimana cara guring, bagaimana cara makan, tangan kanan, sunnah-sunnah Nabi. Akhlak lil banin itu kan ada kalau orang belajar di pondok pesantren. Akhlak itu bagaimana berbicara dengan orang tua pun, pian, inggi. Anak kita dilajari akhlak sebagaimana Abah Guru Sekumpul dilajari oleh nenek beliau Salabiyah. Dan Al-Qur'an. Kalau memang juga anak kita ini sudah belajar habis 20 ikung guru nak belajar Quran, kada bisa aja. Jangan putus asa. Ada apa-apa? Sakawa-kawanya misalnya 20 dah guru nang belajar Quran tetap aja kada bisa menyambat sin kada kawa, menyambat kada kawa misalnya. Iya kada kawa ya sudah. Tapi sudah belajar. Jangan putus asa. Nah, kemudian lagi dalam usia 6 tahun beliau sekolah di Madrasah Keratun dan umur 9 tahun beliau belajar di pesantren Darussalam Martapura. Ketika umur 12 tahun beliau suka uzlah. Nah, ini bedanya. Beliau suka uzlah, arti uzlah ini beliau menyendiri dengan beribadah dan mengamalkan amalan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Di antaranya baca Quran, baca salawat, dan baca istighfar. Menurut dalam satu riwayat, di antara amalan Abu Guru Sekumpul yaitu membaca zikir sehari semalaman la ilaha illallah 24.000 kali. Yang bekesah ini Ading Sidin, yaitu apa ngarannya Ading Sidin yang bekesah ini. Dan beliau itu membaca zikir setiap hari la ilaha illallah 24.000 kali. Kemudian yang kedua membaca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi wasallim 10.000 kali. Dan membaca dalailul khairat seharinya 2 kali khatam. Pagi sekali khatam, sore sekali khatam. Dan membaca Al-Quran paling kada sehari ini 5 juz atau 10 juz. Itu diantara amalan Sidin nang nampak. Belum lagi yang lain-lainnya, sembahyang dan ibadah yang lainnya. Nah, dari karena itu beliau sudah mulai dari kecil itu uzlah, artinya suka beribadah, menyendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi beliau siyahah ke hutan, berjalan sambil melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Waktu itulah beliau dibukakan hijab berupa kasyaf hissi, yakni melihat dan mendengar yang jauh dan yang terdinding dan mengetahui daripada apa yang ada di dalam hati orang. Tapi semua itu tidak beliau perhatikan, beliau anggap sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau dibukakan, pernah berkisah guru usup yang ada di Martapura. Jadi waktu itu berjalan di tengah hutan dengan guru usup, waktu itu ada satu pohon atau beberapa rumputan itu berucap assalamu alayka ya Zaini ya waliyullah. Didengar oleh guru usup itu, Sidin jadi saksinya. Ini apa ngarannya, sudah ada tanda-tanda Allah berikan anugerah. Jadi umur 12 tahun sudah terbuka hijab. Namun beliau menganggap itu adalah sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kita
bisa ya lalu jadi betetangguhan naik kan eta ya kalau atau bisa jadi kada tahu buk apel sidin kada pernah sidin malah menganggap itu sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala karena melihat hati orang dan melihat nang jauh-jauh kan melihat berbagai macam keadaan ini bahaya kamu kada kuat iman bisa hati-hati. Kemudian ketika beliau berumur 14 tahun beliau diterbiah secara rohani oleh Al-Arif Bira Syekh Junaid Al-Berau. Syekh Ali Junaid Berau ini termasuk daripada zuriat Datuk Lampayan yang ada di Berau. Jadi itu pertama kali yang mendidik beliau, menterbiah beliau. Menurut kisah beliau, karena ulun alhamdulillah kadang-kadang waktu sidin hidup itu di kiau sidin dipanggil sidin bekesah kadang-kadang. Karena waktu tahun 2003 sidin tulak umroh, ulun waktu itu masih di Mekah. Jadi alhamdulillah umpat melayani sidin apa ngarannya di Mekah waktu itu. Nah, sidin bekesah. Kejadiannya sidin waktu itu di dalam mimpi melihat ada satu kubah. Lalu Abu Rusuk Kumpul masuk ke dalam kubah tersebut. Lalu kubah itu berputar cinik. Kubah itu sampai naik ke atas, hendak naik ke langit kubah tersebut, tiba-tiba di bawah ada yang berucap, "Cuk, turun cuk." Sekali diitika bawah Syekh Ali Junaid Berau. Ini masih ada hubungan lagi dengan Abu Rusuk Kumpul karena zuriat Datuk Lampayan. Akhirnya turun kubah itu turun, lalu Abu Rusuk Kumpul dididik ditarbiyah oleh Syekh Ali Junaid Berau. Itu pertama kali. Itu yang pertama kali umur 14 tahun. Coba lihat masih mana lagi tapi sudah dianugerahi Allah yang sangat luar biasa. Dan kita masih ya kalau 14 tahun masih belogo, masih main keleker, masih kan gitu. Latu-latu perang. Padahal latu-latu itu seorang ada JBC sudah. Jangan kadang-kadang orang luar. Tes japian di rumah. Bunyi kada. Lapa aja lebih binian kada bawa mikrofon. Ini khusus amalan lalat. Nah, tubuhnya melayang di ruang yang hening tanpa suara. Tiba-tiba beliau melihat Syekh Ali Junaid Berau di bawah menyuruh supaya turun. Kemudian beliau dibimbing secara rohani oleh Syekh Ali Junaid menuju hadratnya Allah. Kemudian menyuruh Syekh Ali Junaid Berau akan guru sekumpul untuk belajar kepada Al-Arif Billah Guru Muhammad Gadung tentang masalah Nur Muhammad. Jadi beliau setelah itu mendatangi kerantau dengan Guru Muhammad Gadung, cucu daripada Syekh Salman Al-Farisi yang ada di Gadung. So, beliau memang ahli masalah Nur Muhammad. Dan itu pun Sidin waktu datang malam belajarnya. Jadi waktu itu Sidin jam 2 malam, Guru Muhammad Gadung dibangun. Nih Abu Guru bekesah lawan ulun, bangun. Ada aku nih jadi guru kada guring juga karena takutan kalau dipanggil Sidin. Sakanya pas juai, lalu Guru Muhammad Gadung nih berucap, "Cuk, kam guring kah? Kada kayai." Keluar di Sidin, keluar. Lalu dilajari masalah Nur Muhammad. Sebelumnya beloco-loco juga Guru Muhammad ini. Ujar Sidin, "Aku cuai dulu lancak mangga. Lapah aku di Sidin, banu mangga lagum Sidin bahasa Sidin. Ku bawa kawin babinian umur 17 tahun sigar aku cuai hijar." Nah, ini kalau ada nak mencoba. Jar bahasa Guru Muhammad Gadung bekesah lagum ku bawa kawin lawan babinian umur 17 tahun hilang manggah ya Sidin. Ada kita sakwa mun yang ada tahan bisa hilang terlalu pada ditalkin orang. Dan ini kejadian ada orang tabihi tuha orangnya 70 tahun mendengar kisah ulun ini babini Sidin babinian umur 25 tahun ada sampai seminggu habis umur. Itu memang umurnya juga habis lah, bukan karena itu juga. Cuman mungkin ya cakapnya sepeda motor itu terlalu begas kala paculan anunya. Penderdernya. Ketika umur 15 tahun, coba masih muda ini lagi. Ketika umur 15 tahun, ketika belajar tafsir Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an yang berbunyi waka sami'an basira, tiba-tiba beliau merasakan seperti di bawah alam sadar dan di hadapannya seolah-olah layar maha besar yang menampilkan gambar jelas semua perilaku manusia dan beliau mendengar dengan jelas tanpa jarak waktu dan beliau seakan-akan menyatu dengan semuanya.
Apa kisahnya kada tahu. Cuman kayak itu kisahnya. Jadi waktu guru membaca tafsir wa kanallahu sami'an basira, tiba-tiba Sidin melihat alam semesta ini seperti layar. Di situ kelihatan seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu seolah-olah menyatu dengan alam tadi. Subhanallah. Ini satu anugerah Allah yang sangat luar biasa. Cuman amalannya tadi cucuk aja salawat 10.000. Kita jangan 10.000 menyahut ya Rabbi shalli ala Muhammad aja teguringan. Ini apa anak salawat 10.000. Kemudian ketika berumur 24 tahun, beliau diterbiah langsung oleh Arabillah Syekh Syarwani Abdan Bangil selama 20 hari di dalam kamar sehingga mencapai makam wasil ilallah. 20 apa ngarannya selama 20 hari di dalam kamar guru Bangil diterbiah. Nah, kemudian ketika umur 28 tahun beliau dikirim kepada seorang waliullah Kiai Muhammad Tubagus Falak Bogor selama 3 bulan. Jadi Sidin ke Bogor, Kiai Falak Bogor. Ulun pernah ke sana lalu betakun non anak cucu Sidin di mana Abu Guru Kumpul Bahari Sidin dihalwatakan, dan Kiai Falak Bogor ini termasuk seorang pahlawan, seorang yang ahli tarikat dan seorang ulama yang berwibawa waktu itu, sehingga ditakuti oleh Belanda karena beliau waktu itu murid-muridnya orang-orang yang kita tuh pejuang-pejuang yang berani yang ditembak kada apa karena memang ada tarikat. Sidin ada mempunyai tarikat, jadi diantaranya ada 27 tarikat Kiai Falak Bogor ini. Dan di Sidin bersama 3 bulan di situ mendapat ijazah 27 tarikat mu'tabarah. Jadi 27 tarikat mu'tabarah hanya 3 bulan belajarnya. Jadi ulun betakun lawan cucunya Kiai Falak Bogor. Biasanya 27 tarikat ini jurang berapa waktunya belajar? Dijawab oleh Sidin 7 tahun. Untuk mendapatkan 27 tarikat, Kiai Falak Bogor itu mengijazahkan selama 7 tahun belajar. Guru sekumpul ujar cucu cicit Kiai Falak Bogor hanya 3 bulan. Nah, ini sudah satu kelebihan yang luar biasa. Kemudian ketika umur 30 tahun beliau dikirim. Lalu Kiai Falak menulis surat, Ikam tulak ke Mekah datangi Qutbul Gauth Al-Arif Billah Al-Habib Muhammad Amin Qutbi. Itu ketika umur 30 tahun. Nah, di situ beliau diterbiah. Nah, sampai di Said Amin Qutbi, ujar Said Amin Qutbi, wahai Zaini tinggal di sini aja. Wahai Zaini jangan bulik lagi. Wahai Zaini, Ikam jangan kemana-mana lagi. Ikam begana di Mekah aja. Gih. Ujar siapa? Ujar Abu Rusuk Kumpul. Tuntung Bahaji. Nah, Abu Rusuk Kumpul ini Sidin dilajari di dalam mobil. Ketika mobilnya berjalan, Said Amin Qutbi di situ dilajari kitab. Jadi kada berastilah ada. Nah, cuman Said Amin Qutbi ini sangat sayang sehingga pernah Said Amin Qutbi itu menyusun satu kalimat kepada Abu Rusuk Kumpul. Allahu sawwarakum fa ahsana wa sawwa mahasinakum fa atkana. Itu perkataan Said Amin Qutbi ketika melihat Abu Rusuk Kumpul. Nah, ujar Said Amin Qutbi bagana di sini aja. Gih. Sekalinya Mbah Tuntung Bahaji, Said Amin Qutbi ini didatangi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Datuk Lampayan. Ujar Datuk Lampayan, wahai Said Amin Qutbi, bulikahkan cucuku Zaini. Lalu datang Said Amin Qutbi, wahai Zaini, Ikam bulik karena Datu Ikam menyuruhkan bulik dan langsung nanti Datu Ikamnya akan memimpinnya. Nah, disitulah langsung terbias secara rohani oleh Syekh Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari. Semua ini anugerah Allah kepada orang-orang yang dikehendaki, dan memang dari awalnya memang sudah ada kelihatan tanda-tanda orang yang mulia. Dan berkata Guru Syarwani Abdan Bangil, wahai Zaini, habis sudah ilmuku yang kuberikan kepadamu, sekarang kamu boleh pulang. Berkata lagi Kiai Falak Bogor, ujar Kiai Falak Bogor, Zaini sekarang dalam tingkatan thumma nazar. Berkata Tuan Guru Syarani Arif, beliau berkata kepada Guru Sekumpul, wahai Zaini, habis sudah ilmuku yang ku ajarkan kepadamu. Dan kemudian beliau Abu Guru Sekumpul ini di antara guru beliau di Mekah, di antaranya itu Al-Alimul Alam Al-Kutub As-Sayyid Abu Bakar Attas Al-Habsyi. Habib Abu Bakar Attas Al-Habsyi ini Qutbul Gauth setelah Said Amin Qutbi. Nah, Habib Abu Bakar Attas ini punya anak namanya Habib Abdullah. Ini pernah datang ke Sekumpul. Nah, Habib Abu Bakar Abdullah ini punya anak Ahmad. Ahmad ini yang ngerancak datang malam sanayan bila haulan. Dulu ada kalau Habibnya kuru-kuru saja, seikungnya ada nang adzan bagus suara tuh. Nah, itu tuh itu Habib Abdullah, yang satunya lagi Habib Ahmad. Itu cucu Abu Bakar Attas. Abu Bakar Attas ini paguruan daripada Abu Guru Sekumpul. Malah Habib Bakar Attas ini pernah berkata kepada Abu Guru Sekumpul, ya Zaini, inni amiltu lakum fa inna a'mali takfikum
Waktu Abu Hurairah kumpul baelang kepada belajar kepada Habib Abu Bakar Atas Al-Habsyi, ujar Habib Abu Bakar Atas Al-Habsyi, wahai Zaini, inni amiltu lakum, setiap yang kugawi daripada kebaikan dan amal ibadah kubariakan gasan ikam. Fa inna a'mali takfikum, apa yang kugawi cukup gasan ikam kena. Ini daripada cintanya Al-Habib Abu Bakar kepada Abu Hurairah. Makanya disambung oleh Habib Abdullah yang datang. Setelah itu yang datang siapa? Habib Ahmad. Ini insya Allah hari Kamis datang Habib Ahmad. Alhamdulillah ulun sempat belajar juga lawan Habib Abdullah, apa ngarannya anaknya Habib Bakar Atas ini. Insya Allah hari Kamis datang Habib Ahmad itu, dan di kandangan kena ada tanggal 5 Februari haulan Abu Hurairah kumpul, beliau akan datang di kandangan. Nah kemudian lagi beliau punya guru di antaranya Habib Said Hasan Pandak, dan di antaranya Al-Alimul Allamah Syekh Yasin Al-Fadani. Nah, dalam jangka kurang lebih 7 bulan beliau dapat menghafal Al-Quran 30 juz. 30 juz dihafal hanya dalam 7 bulan. Waktu itu Sidin Bakesah, aku menghafal sisa Al-Quran itu di Tungkaran, di makamnya Syekh Abdul Wahab Bugis, Datu Bajud di Tungkaran. Karena waktu itu Sidin dipitnah, diusir dari kampung karena dianggap sasat ilmunya. Ketika aku diusir di Sidin, aku ke Tungkaran, di situ aku melanjutkan menghafal Quran sehingga aku hafal 30 juz dalam jangka 7 bulan. Kemudian lagi beliau menghafal tafsir Jalalain di dalam waktu 2 tahun. Tafsir Jalalain itu hafal 2 tahun menghafalnya. Nah, kita jangankan tafsir Jalalain hafal, kuliah aja terbulik-bulik baca. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Kada kau habisi. Jadi ujar makmum di belakang, lakum makan mamajar. Langsung lakum waliyadin. Nah, kita baca sebuting terakhir daripada nasihat Sidin. Di antara nasihat Sidin di sini, Sidin menyampaikan di antara nasihat-nasihat beliau adalah ujar Sidin, janganlah meninggalkan yang wajib dan mengerjakan yang sunat, sebab itu tertipu. Dan jangan tertipu kepada karamah, karena itu adalah pemberian Allah kepada hambanya yang dikasihi, dan janganlah berniat supaya mendapat karamah, karena itu semua tertipu. Jangan beribadat anak bakaramat. Kita ini sudah bakaramat. Walaqad karramna bani Adam. Sudah Allah muliakan. Alhamdulillah sudah kita Allah muliakan, kada perlu mencari karamat. Nah, kemudian Sidin yang kedua, semua orang memusuhi kita maka rezeki kita tidak akan berkurang, dan semua orang mencintai kita maka rezeki kita akan bertambah. Kadang-kadang orang yang pada cinta lawan kita menghabisi duit kita. Tumat-tumat minta pang ya, tumat-tumat traktir ya, ya kalah. Nah kada tahu-tahu antari duit. Nah, jadi itulah. Jadi kita jangan mengharap kepada siapapun melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada apa yang kita baca tadi Isra dan Mi'raj, kesimpulannya di tangan kita sampai hidup kada berberkah. Berkah anak, berkah rezeki, berkah umur, berkah ilmu, berkah harta, berkah rumah dan lain-lainnya. Bagaimana caranya? Itu tadi, mengambil tempat yang berkah, bertemu dengan orang yang berkah, waktu yang berkah, sehingga kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tadi Abu Guru kumpul bagaimana didikan dari kecil, pertama tauhid, yang kedua akhlak, yang ketiga Al-Qur'an. Ini sangat penting supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan anak-anak yang bujur-bujur diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ini yang dapat ulun sampaikan. Ampun maaf kalau kalawasan kepanjangan. Minta ridha sekali lagi. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan di malam hari ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak pulang kita dari tempat yang mulia ini melainkan Allah ampuni dosa-dosa kita, terutama dosa kedua kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hambanya yang selalu ta'alluq terhubung hati dengan junjungan Sayyiduna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudahan Allah menganugerahi kita sebelum kita meninggalkan dunia yang fana ini, Allah bukakan kita untuk bisa memandang wajah yang mulia Sayyiduna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan anak-anak kita anak yang saleh dan saleh, dijauhkan daripada pergaulan bebas, daripada mabuk-mabukan, daripada perbuatan zina, daripada perbuatan mungkar. Ya
Ya Allah kasihi anak-anak kami, Ya Allah sayangi anak-anak kami, Ya Allah pelihara anak-anak kami, jadikan mereka anak-anak yang saleh dan salihah, qurratul ayun di Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyejukkan dan membahagiakan Nabi Muhammad dan kedua orang tuanya, tidak pulang kali dari tempat yang mulia ini melainkan kabul segala hajat, dimudahkan segala urusan, diampuni segala dosa, dimurahkan rezeki, dan mudah-mudahan kita semua nantinya keluar dari dunia yang fana ini disudahi umur kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallim ala asyrafil mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ampun maaf salah khilaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.